Halo Budomania, dalam setiap aliran besar pasti ada tokoh-tokoh kunci yang menjadi fondasi. Dalam dunia karate, banyak praktisi yang sudah tahu bahwa salah satu peletak batu pertama dalam sejarah perkembangannya adalah seorang tokoh bernama Chatanyara. Namun, nama yang besar ini diselimuti oleh kabut misteri. Sayangnya, penyampaian sejarah tokoh satu ini lebih banyak diwariskan secara lisan, dan itu pun tidak begitu jelas. Kisah yang paling sering diangkat adalah sebuah peristiwa heroik di mana Chatanyara menjadi tokoh utamanya. Selebihnya, detail kehidupannya seolah hilang di telan zaman. Ia hanya sering disebut sebagai orang pertama yang menyebarkan seni bela diri yang disebut Ti di wilayah Okinawa. Catatan sejarah tertulis yang ada dan menjelaskan mengenai Chatanyara benar-benar sangat sedikit. Yang tersisa hanyalah kepingan-kepingan informasi yang justru menyisakan lebih banyak pertanyaan dan mungkin hanya dapat menimbulkan berbagai spekulasi. Mari kita coba telusuri jejak misterius dari sang master legendaris ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video, klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Untuk memulai penelusuran, kita dihadapkan pada sebuah teka-teki nama. Mengenai tokoh ini muncul beberapa sebutan, seperti Chatanyara. Ini adalah nama yang umum dikenal. Kemudian ada Yomitanyara, lalu Uikata, dan terakhir Pechinyara. Apa arti dari semua nama ini? Chatan dan Yomitan sebenarnya adalah nama tempat atau wilayah yang berada di Pulau Okinawa bagian tengah. Keduanya memang berdekatan atau bisa dibilang bertetangga. Penggunaan nama tempat sebagai penanda asal seseorang adalah hal yang lumrah, baik di zaman itu maupun saat ini. Jadi dapat dipastikan namanya adalah Yara. Lalu, bagaimana dengan Uikata dan Pechin? Keduanya bukanlah nama, melainkan status sosial yang berlaku di kerajaan Ryukyu pada zaman itu. Ini memberikan petunjuk penting bahwa tokoh ini berasal dari kalangan keluarga terpandang, bukan orang biasa-biasa. Pertanyaan besarnya adalah, apakah semua nama ini merujuk pada orang yang sama? Ataukah ada tokoh lain yang tidak ada hubungannya namun ikut dimasukkan dalam sejarah hanya karena memiliki nama yang sama? Ini adalah tantangan pertama dalam memahami siapa dirinya. Versi umum yang banyak diterima menyatakan Chatanyara berasal dari desa Chatan dan lahir pada tahun 1668. Dikisahkan ia dikirim ke Tiongkok untuk belajar sastra dan seni bela diri ketika baru berusia 12 tahun. Fakta bahwa keluarganya mampu mengirimkannya ke luar negeri di usia semuda itu mungkin menguatkan status sosialnya yang tinggi. Hanya keluarga bangsawan dan saudagar kaya yang memiliki kesempatan seperti ini. Ini sangat cocok dengan status Uikata dan Pechin yang melekat pada namanya. Nama Yara sendiri kemungkinan adalah sebuah marga dan ini lebih masuk akal. Dalam bahasa Okinawa, jika diuraikan berdasarkan kanji, ya artinya rumah, atap, atau toko, sedangkan ra artinya baik, bagus, atau berkualitas. Jika digabungkan, artinya bisa menjadi rumah yang baik. Ada sebuah teori menarik yang menghubungkan marga ini dengan sebuah situs warisan dunia UNESCO, reruntuhan Kastil Yara atau Yaragusuku yang berlokasi di wilayah Chatan. Kastil ini didirikan sekitar awal abad ke-15 oleh Yara Okunushi, seorang penguasa lokal di wilayah Chatan pada masanya. Meskipun sejarah terkait Yara Okunushi lebih banyak berupa legenda dan cerita rakyat yang tidak terdokumentasikan, para sejarawan sepakat bahwa ia adalah tokoh berpengaruh di awal abad ke-15. Ada kemungkinan besar bahwa Chatanyara adalah keturunan dari Yara Okunushi. Asumsi ini bisa benar, bisa juga salah, karena sejarah tidak mencatat siapa nama ayah dan ibunya. Namun ini adalah benang merah yang paling logis. Ada versi lain yang beredar di beberapa kalangan Kobudo. Menurut mereka, kakek dari ayah Chatanyara bernama Byauli. Byauli adalah anak kelima dari seorang ayah Tionghoa dan seorang ibu putri bangsawan di Satsuma, Jepang.
Dikatakan karena prestasinya sebagai ahli bela diri, Biauli dianugerahi tanggung jawab menjadi pengurus Yara. Namun, versi ini menimbulkan beberapa keraguan. Pertama, Biauli dekat dengan Pangeran Kunigami, penguasa wilayah di ujung utara Okinawa, sementara distrik Chatan berada di tengah pulau. Apakah kekuasaan Kunigami sampai sejauh itu? Kedua, sebagai keturunan Tionghoa, mungkinkah semudah itu ia mendapat posisi penting di Okinawa yang saat itu merupakan negeri domain dari klan Satsuma Jepang? Dari kedua versi ini, versi umum yang menyatakan bahwa ia adalah keturunan marga Yara dari keluarga pejabat penting atau saudagar kaya terasa jauh lebih masuk akal. Mari kita kembali ke kisah perjalanan hidupnya. Jika ia lahir tahun 1668 dan berangkat pada usia 12 tahun, maka ia tiba di Tiongkok sekitar tahun 1680. Kisah menyebutkan bahwa ia tinggal di sana untuk waktu yang sangat lama, sekitar 20 tahun, dan baru kembali ke Okinawa pada tahun 1700. Menetap begitu lama di negeri asing, besar kemungkinan ia memiliki saudara atau keluarga yang tinggal di sana, mungkin seorang paman yang bertugas di Tiongkok. Di sanalah ia menempa ilmunya. Dikatakan Yara belajar seni bela diri kepada dua orang master. Ia belajar Xing Yi Chuan kepada master Wong Chung Yok dan belajar Bai He Chuan atau tinju bangau putih kepada master Zheng Jishu. Mari kita kenali lebih dekat salah satu ilmunya, yaitu Xing Yi Chuan. Xing Yi Chuan. Xing Yi Chuan jika diartikan secara harfiah adalah tinju bentuk niat atau tinju bentuk kehendak. Seni bela diri ini memiliki beberapa ciri khas yang sangat jelas. Gerakannya dikenal agresif dan tampak lurus atau linier. Ia berfokus pada kekuatan eksplosif dari jarak dekat dengan gerakan yang sangat terkoordinasi. Uniknya, prinsip menyerang dan bertahan dilakukan secara bersamaan. Mekanika tubuh yang digunakan saat bertarung dengan tangan kosong maupun saat menggunakan senjata seperti tombak atau tongkat pada dasarnya sama. Jika diperhatikan dengan seksama, ada kesamaan ciri-ciri ini pada gaya karate yang merupakan pecahan dari aliran Shurite. Dari mana asal-usul Xing Yi Chuan? Menurut legenda, penciptaannya dikaitkan dengan jenderal legendaris dari dinasti Song, Yue Fei. Sebuah buku kuno yang ditulis pada tahun 1750 menyatakan bahwa Yue Fei menerima instruksi khusus dari gurunya, Zhou Tong. Karena sangat terampil dalam menggunakan tombak, ia menggunakan prinsip-prinsip tombak untuk menciptakan teknik tinju yang disebut Yi Chuan, cikal bakal Xing Yi Chuan. Namun, banyak sejarawan menolak pendapat ini. Sudah menjadi budaya pada masa saat itu untuk mengkaitkan sebuah penemuan dengan tokoh-tokoh legendaris agar nilainya terangkat, meskipun kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Bukti sejarah yang lebih jelas baru muncul di akhir era dinasti Ming. Orang pertama yang secara umum disepakati benar-benar ada dan mempraktekkan seni ini adalah Ji Longfeng atau Ji Jike. Sebuah kronik dari klan Ji menggambarkan bahwa Ji Longfeng yang dijuluki tombak dewa mengembangkan Xing Yi Chuan sebagai seni bela diri yang didasarkan pada prinsip-prinsip pertempuran tombak. Inilah asal-usul yang lebih dapat diterima oleh sejarawan. Setelah 20 tahun menimba ilmu, Yara akhirnya kembali ke Okinawa pada tahun 1700 saat usianya sekitar 32 tahun. Ia menetap di wilayah pesisir Suri, dan pada tahun yang sama sebuah peristiwa legendaris terjadi yang selamanya mengukir namanya dalam sejarah. Dikisahkan ia berhadapan dengan seorang samurai dengan tangan kosong melawan pedang. Yara meraih sebuah dayung kayu di dekatnya. Hanya dengan sekali pukul, ia berhasil mengalahkan dan bahkan membunuh samurai tersebut. Sejak peristiwa luar biasa itu namanya melambung tinggi, ia kemudian mulai mengajarkan seni bela diri kepada penduduk lokal. Seni yang diajarkannya disebut Ti, yang secara sederhana berarti tinju Tiongkok. Namun jika dilihat dari prakteknya, ajaran Yara lebih fokus kepada cara memaksimalkan pertahanan diri bersenjata dengan menggunakan perkakas sehari-hari. Dari sudut pandang inilah seni bela diri senjata Okinawa yang kita kenal sebagai Kobudo lahir.
Dalam pusaran waktu, seringkali muncul teori-teori yang tumpang tindih. Salah satunya adalah hubungan antara Chatanyara dengan master lain bernama Kusanku, yang tiba di Okinawa pada tahun 1756 untuk melakukan demonstrasi bela diri. Beberapa pihak berspekulasi bahwa Chatanyara mungkin berguru kepada Kusanku. Namun, mari kita hitung, jika Chatanyara yang lahir tahun 1668, maka pada tahun 1756 usianya sudah 88 tahun. Di usia senja seperti itu, sepertinya semua teori yang menghubungkan Chatanyara sebagai murid Kusanku adalah hal yang mustahil terjadi. Meskipun bukan tidak mungkin sama sekali, tapi kemungkinannya sangat-sangat kecil. Pada akhirnya, meskipun sejarah hidupnya tidak didukung dengan banyak bukti tertulis, keberadaan sosok Chatanyara adalah nyata. Hidup melalui tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia mungkin adalah sebuah misteri, sebuah legenda, namun warisannya sangat nyata. Bagi para praktisi Kobudo di seluruh dunia, Chatanyara dianggap dan dihormati sebagai Bapak Kobudo. Kisahnya mengajarkan kita bahwa terkadang jejak terbesar seorang tokoh tidak tertulis di atas kertas, tetapi terukir dalam semangat dan gerakan yang terus hidup hingga hari ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di Bahas Budo berikutnya.